Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang sangat luar biasa ini, berkah ini, dan kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa hidupnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap? Siap untuk kita belajar bersama? Siap ya? Boleh tepuk tangan yang kencang untuk acara kita pagi hari ini. Baik, ada Mas Sony, gak usah diperkenalkan lagi ya. Mas Sony, ini juga Bang Dame, udah gak usah diperkenalkan lagi, CV-nya panjang-panjang semua. Nonton 3 Fakir by the way, ibu dan bapak? Pada nonton 3 Fakir nggak? Oke, ada yang udah, ada yang belum. Nanti kalau yang belum juga boleh lah. Kita bikin program namanya 3 Fakir, di mana kita ini para fakir. Ibu bapak paham ya, fakir itu artinya orang yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Jadi kita semua pembelajar. Dan saya rasa ibu bapak datang ke sini juga kita mau belajar bersama. Setuju? Kita punya satu spirit atau satu semangat bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi lebih baik terus belajar supaya tahu daripada ya. Jadi kita pokoknya di sini sesama murid, kita semua di sini sahabat, kita semua di sini pembelajar. Jadi teman-teman ibu dan bapak, nomor 1, jangan merasa lagi diceramahi, karena kita bertiga bukan penceramah sih sebetulnya. Kita tidak ingin menasihati, kita tidak ingin memberikan wejangan, karena kita mulai menyadari bahwa tidak ada perubahan pada siapapun ketika orang sering dikasih wejangan. Betul nggak Bu? Yang paling penting kalau orang lain mau berubah, gampang caranya adalah berikanlah contoh. Berarti kalau yang di luar mau berubah, yang harus berubah adalah diri kitanya dulu. Maka pembelajaran di pagi menuju siang hari ini, kita belajar untuk berdiskusi dan kita sama-sama menjadi sahabat untuk terus bertumbuh dalam kesadaran. Setuju? Oke ya? Oke, kita dikasih topik tentang relationship. Relationship itu sebetulnya kita bicara tentang hubungan. Ibu dan bapak maaf ya, ketika kita bicara tentang hamba, kalau di Quran itu ada kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada hubungan antara Tuhan sama hamba, antara Allah sama hamba gitu. Dan yang menarik adalah relationship ini adalah relationship seumur hidup yang saya rasa penting untuk terus kita jaga gitu. Kita mungkin punya relationship yang bagus sama teman yang jauh, tapi yang serumah mungkin gak bagus. Bisa begitu nggak? Ya. Kita mungkin sama serumah oke, tapi jangan-jangan relationship sama Allahnya juga nggak oke, gitu kira-kira. Nah maka pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih hubungan kita, relationship yang nanti kita akan perdalam gitu. Karena mohon maaf sekali, seseorang yang relationship baik sama Allah itu bukan berarti dia hanya rajin melakukan ritual ibadah gitu Bu. Karena rajin berritual itu belum prestasi, tetapi outputnya adalah kita memiliki akhlak yang lebih baik dan kebermanfaatan itu yang jauh lebih penting. Setuju? Oke? Dan kami sangat menunggu pertanyaan-pertanyaan diskusi, karena tadi malam udah ada kita acara tadi malam di depan gitu ya, dan kita akan lebih memperbanyak diskusi supaya kita bisa lebih belajar sama-sama. Oke ibu dan bapak? Sip ya? Oke, pembicara kita yang pertama, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Sony Wicaksono. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony. Saya bukan, tadi Kang Abu udah bilang bukan guru, bukan orang yang mau ngajarin Bapak Ibu semua. Saya cuma kesempatan hari ini mau sharing aja gitu ya. Jadi kita pengen sharing. Dan kalau kita bisa diskusi nanti kita bisa saling mendapatkan kesadaran hari ini, termasuk saya juga lagi belajar dari peristiwa ini hari ini.
bersama dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kalau kita bicara tentang, tadi kita diminta untuk bahas tentang hubungan ya, ini suatu topik yang sangat relate atau sangat relevan kepada setiap orang gitu ya. Karena di dalam hidup kita itu kita tidak bisa terlepas dari hubungan dengan sesama, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, hubungan dengan hewan-hewan peliharaan, hubungan dengan kalau sekarang mungkin hubungan dengan medsos gitu ya. Meskipun kita sendiri kita kan suka buka handphone lalu terhubung sama medsos, sama dunia maya dan segala macam. Jadi hubungan itu secara definisi gitu ya adalah sesuatu yang interaksi antara kita sama segala sesuatu di luar kita. Itu namanya hubungan ya Bapak Ibu. Jadi bisa benda mati, bisa benda hidup, bisa apapun. Nah setiap saat dari bangun tidur gitu ya, dari lahir kita itu punya, nggak mungkin hidup sendirian gitu. Jadi selalu ada hubungan. Nah hubungan ini sedikit banyak mempengaruhi perjalanan hidup kita. Ada orang yang misalnya dalam hidupnya itu dihadirkan orang-orang yang bikin dia hidupnya bahagia gitu ya. Ada orang juga dalam hidupnya dihadirkan orang-orang yang bikin dia sebel, stres, sampai frustasi. Kadang-kadang ada yang suatu peristiwa tertentu, ada yang bunuh diri gitu. Itu semua karena hubungan ya. Betul nggak Ibu, Bapak Ibu semua ya? Ya oke. Ada yang baru datang nih. Selamat datang. Jadi itu semua nggak ada. Semua kaitannya dengan hubungan. Nah, di dalam hubungan hidup sehari-hari, kita tuh harus tahu sebenarnya hakikatnya hubungan tuh apa sih gitu ya. Supaya kita bisa makrifat atau bahasanya tuh memahami betul bagaimana kita harus membawa diri kita dan membuat apa-apa di luar kita itu sesuai dengan tujuan penciptaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih saya punya suami, untuk apa sih saya punya istri, untuk apa saya punya anak, untuk apa saya dikasih kehidupan sekitar yang seperti ini gitu. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya sikapi, kira-kira gitu. Nah, di dalam perjalanan dari kesadaran kita itu ada tingkat kita untuk menyadari hubungan kita dengan sesama tuh berlapis-lapis gitu. Atau bertingkat-tingkat gitu, mulai dari tingkat yang paling gak sadar istilahnya gitu, sampai benar-benar sampai ke kesadaran yang paling tinggi gitu. Dan kalau udah sampai ke kesadaran yang paling tinggi atau paling dalam atau apapun gitu ya, pokoknya yang sesuai kehendak Allah itu membuat kok hidup tuh jadi semakin indah gitu. Hidup gue jadi semakin bahagia. Semua yang di dalam hubungan itu membuat hatiku semakin tenang, semakin damai, semakin bahagia, semakin indah. Lalu kita menjalani hidup ini dengan perspektif atau kacamata yang berbeda gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya saya merasa bahwa saya bangun tidur, ketemu anak, ketemu suami, ketemu kerjaan, ketemu cucian, ketemu masakan, ketemu apa segala macam itu kayak ritual aja gitu, kosong. Pernah gak sih kita ngalamin hidup kita tuh kayak kosong aja gitu? Habis ini ngapain lagi, besok ngapain lagi? Ritual yang gak berhenti-henti, yang gak bisa kita tarik makna dan pelajaran dari apa yang sedang terjadi. Padahal dari hal-hal yang disebut sederhana itu kita bisa mengambil banyak hikmah, pelajaran, kesadaran yang membuat jiwa kita itu makin lama semakin dewasa gitu. Jadi orang tiap hari boleh tua, tapi nggak tiap hari orang lebih dewasa loh Bapak Ibu. Banyak yang bilang tua itu adalah suatu kepastian, tapi dewasa itu pilihan gitu kan, betul nggak? Banyak orang tua yang masih kayak anak kecil aja gitu, gampang bete, gampang julid. Sekarang ada istilah julid fisabilillah gitu. Bukan jihad fisabilillah gitu. Julid aja kerjanya.
tapi katanya lagi fisabilillah gitu, jalan Allah. Jadi nah jadi ada orang yang makin tua tapi nggak makin dewasa, padahal hubungan sehari-hari setiap saat itu harusnya membuat perspektif jiwa kita itu makin lama makin dewasa memandang hidup ini, sehingga hidup ini dari lahir sampai mati itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, membuat kita tuh makin memahami sebenarnya hidup ini apa sih. Sebenarnya gue lahir tuh buat apa sih? Lagi nanti ujungnya mati gitu. Kalau tiap hari cuma diisi oleh rutinitas kosong, bangun tidur, ngurus anak, masak, nyuci sama suami dan sebagainya gitu, kerja udah gitu, pulang lagi, tidur lagi gitu, udah gitu aja gitu. Gak ada pelajaran atau hikmah yang membuat kita setiap hari, ya Allah hari ini terima kasih ya Allah ya Kau telah memberikan banyak pelajaran bagiku gitu. Sampai sini ada yang ini enggak ya? Nah kalau boleh ya, kalau sedang kita belajar dengan hati itu pertama syaratnya harus santai dan rileks. Jadi kita nggak lagi ngomongin hal-hal yang berat gitu. Yang kedua, surat 7 ayat 204. Jadi kalau ketika kesadaran sedang dibacakan atau dialirkan itu tolong diperhatikan dengan seluruh pikiran, seluruh panca indera. Jadi dengan santai dan memperhatikan itu kita mendapat banyak hal yang kadang-kadang lebih dari yang orang ucapkan gitu. Saya lagi ngomong 10, Bapak Ibu tuh kalau dengerin ini bisa dapat 100 gitu. Yang sebenarnya yang 90 tuh yang nggak diomongin gitu, karena kita bisa memperhatikan dan memusatkan perhatian pada apa yang sedang diucapkan gitu, dialirkan. Nah, jadi itu kira-kira ya hubungan. Nah, di dalam kesadaran yang setiap hari semakin bertumbuh, kita memang nggak bisa langsung sampai ke tingkat hubungan yang sangat yang paling tinggi. Kita mulai dari, kita harus menyadari dulu bahwa ini tuh ada tahapan-tahapannya. Dan saya tuh lagi ada di mana, kita bisa mapping diri kita. Oh, saya tuh ada di level segini deh kayaknya nih. Saya tuh seharusnya hidup tuh levelnya paling nggak segini gitu. Ya. Untuk bisa kita mapping diri kita sendiri gitu. Kayak Kang Abu bilang, dimulai dari diri saya sendiri. Nah nanti Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu udah bisa sampai ke level yang paling tinggi, Bapak Ibu tuh bisa mempengaruhi banyak orang. Di sini ada, maaf ya, saya sebut namanya Bu Nini gitu. Bu Nini nih, maaf, aku nggak, Bu Nini kalau dipuji nggak jadi ini kan, melak terbang. Beliau ini energi frekuensinya tuh gede banget gitu, jadi dia udah bisa mempengaruhi banyak orang, ngajak orang segini banyak, tadi malam banyak, dan saya senang sekali banyak pertanyaan yang luar biasa. Kalau ada satu orang kayak Bu Nini di setiap provinsi mungkin beres nih Indonesia. Jadi nanti kalau kita bisa dan Pak Irham juga ya. Jadi kalau kita bisa sampai ke level hubungan yang paling tinggi, Tuhan tuh akan memberikan kita untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Saya tuh dulu, mungkin Kang Abu, Bang Damai tahu, saya dulu cuman seorang ya profesional di bank. Saya pernah jadi direktur di bank juga, tapi begitu beres tuh kok tiba-tiba ibu-ibu bisa dengerin saya di sini di Lampung. Ibu aja nggak kenal saya juga nggak kenal kan, tapi diperjalankan Allah sampai di sini, bisa ngomong di sini. Itu karena hubungan itu makin lama kita bisa makin mempengaruhi banyak orang dalam hal yang positif. Saya mau jelasin sedikit ya Kang Abu, Bang Damai, mengenai hubungan ini tingkatannya apa aja ya. Nah, tapi ada beberapa hal ya. Pertama, apa-apa yang ada di luar kita itu hanyalah sarana tuh, bukan tujuan. Itu yang paling penting, nomor satu. Jadi kalau saya punya anak, punya istri, punya suami, punya kerjaan, punya hidup, bahkan hidup kita ini pun hanya sarana gitu. Sarana itu untuk mencapai tujuan. Jadi bukan tujuan itu sendiri gitu. Jadi kalau ada bilang, kamu cita-citanya apa? Saya ingin jadi orang sukses dalam hidup. Sukses dalam hidup tuh sarana gitu.
pengen anak-anak itu dididik dengan benar. Anak-anak itu cuma sarana gitu. Tujuan kita itu adalah memperbaiki hubungan dengan pencipta kita, sumber kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi semua sarana ini hanyalah sarana untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan gitu, dengan Allah gitu. Jadi jangan sampai karena ini hanya sarana, kita harus mendudukkan proporsi dari apa-apa yang di luar kita sesuai dengan proporsinya, yaitu kamu tuh hanya sarana supaya aku lebih dekat sama sumberku gitu. Yang kedua, mungkin poinnya adalah segala sesuatu kejadian dalam hidup ini itu yang penting bukan kejadiannya Bu, Pak, tapi hikmahnya gitu. Jadi saya itu bisa sekedar memandang tanaman gitu, tapi dengan tanaman ini saya bisa sadar, oh iya ya, kok bisa ya Tuhan nyiptain tanaman daun yang jumlahnya banyak banget, dimana tiap daun gak ada yang sama gitu. Misalnya gak ada loh Bu daun yang sama satu sama lain bentuknya gitu, kayak sidik jari kita aja nih, gak ada yang sama loh. Kita udah banyak semua, coba sidik jari dicap semua, gak ada loh yang sama. Kok bisa gitu? Dari daun aja, ngelihat daun itu kita bisa dapat hikmah gitu. Jadi sebenarnya yang penting bukan kejadiannya, tapi adalah hikmahnya. Jadi setiap saat itu kita tuh diajak, ayat yang pertama turun tuh apa sih Bapak Ibu? Iqra ya. Iqra tuh ngebaca gitu. Ngebaca apa sih ini maksudnya gitu loh. Kenapa harus begini? Kenapa saya harus ada di Lampung misalnya, di sini ketemu ibu-ibu yang sebelumnya saya nggak kenal, kenapa gitu? Apa yang harus saya sampaikan? Lalu apa yang Bapak Ibu harus mengalir lewat ucapan saya tuh apa gitu? Kesadaran yang cocok tuh apa? Nah, itu semua harus dibaca gitu. Ini memang bukan kayak ngebaca tulisan yang ada tulisannya, tapi sebenarnya kalau kita nanti bisa lebih peka, itu semua tuh ada bacaannya gitu. Ketemu orang aja kita bisa ngebaca gitu, ini orangnya kayaknya gini itu bisa dibaca gitu. Bacalah sesuatu yang nggak tertulis gitu. Misalnya ibu ngobrol sama anak, baca dari peristiwa ngobrol itu tuh saya tuh harus ngomong apa sama anak saya gitu, dia harus terima apa dan sebagainya gitu. Jadi harus baca atau Iqra. Nah yang berikutnya tuh kalau bahasa Inggrisnya itu it's not what you do but your heart attitude when you do it gitu. Jadi bukan apa yang kita lakukan, tetapi sikap hati kita waktu melakukannya. Bapak Ibu pernah dengar kalau orang sedekahnya banyak tapi nggak ikhlas itu sia-sia? Pernah dengar nggak? Ada orang yang sedekah cuma ngasih minum ya kucing yang kehausan, lagi haus sekali minum kucing, tapi dia ikhlas, itu bernilai sekali gitu. Jadi sebenarnya bukan perbuatan atau peristiwa yang terjadi, tetapi sikap hati kita waktu mengalaminya gitu. Jadi ibu-ibu di sini, bapak di sini bisa aja hidupnya seperti sama aja gitu. Pagi bangun, nyiapin makan anak, nyiapin sekolah, lalu kemudian nganterin anak, lalu apa, rutinitas sama. Tapi sikap hatinya yang lebih penting dibanding peristiwa dan kejadiannya gitu. Nah ini nih, sikap hati ini nih harus kita tanya, waktu saya ngelakuin ini gimana hati saya, enak nggak, bahagia nggak, tenang nggak, damai nggak, happy nggak? Waktu Bu Nini ngadain acara ini rasanya happy nggak? Happy banget kan? Kayak lepas, enak, kayak wah gitu. Wah ibu-ibu datang ke sini, ibu-ibu dapat manfaat, saya happy, Bu Nini happy. Jadi hatinya tuh happy gitu, lepas gitu. Nah setiap apa yang kita lakukan tuh harus dilihat sikap hati waktu melakukan, bukan kejadian atau ini. Nah itu mungkin yang sedikit saya bisa sampaikan. Mungkin kita mau bahas lapisannya apa aja atau gimana kamu? Peneliti aja, poning dulu ya nanti baru. Oke, mungkin itu. Jadi Iqra, sikap hati, semua itu hikmah, semua itu sarana. Bukan
bukan tujuan. Boleh saya ulang lagi ya. 1, semua di dalam hubungan kita dengan apa yang di luar kita hanyalah sarana, bukan tujuan. Kedua, apa tadi? Ayo. Kejadian itu yang penting bukan kejadiannya, tapi hikmahnya, pelajarannya. Kita bisa mengkontemplasikan apa-apa yang terjadi dan diambil hikmahnya. Lalu ketiga apa? Bukan kejadian atau perbuatannya, tetapi sikap hatinya. It's not what you do, but your heart attitude when you do it. Jadi yang dilihat Tuhan tuh bukan perbuatannya. Bisa aja ibu bawa cuma kayak ritual goreng kerupuk gitu, tapi hatinya yang dilihat gitu. Dibanding orang yang membangun masjid tapi hatinya, nah beda kan? Kira-kira gitu. Jadi yang dilihat itunya. Yang berikutnya apa? Ikro, baca dengan ini apa ya? Maksudnya Tuhan apa ya? Terhubung terus gitu. Nah pada akhirnya semua hubungan itu hanyalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sarana aja, bukan tujuan. Itu mungkin pembukaan dari saya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Sony. Ibu Bapak, sebelum ke Bang Damai, kita bikin summary dulu ya, bahwa betapa pentingnya tentang tadi Mas Sony bicara tentang sarana, hikmah, sikap hati, dan ikro. Saya mau tanya Ibu Bapak, kita kan sebagai orang Islam, sholat 5 waktu itu wajib, betul ya Bu? Oke, sekarang saya tanya gini, ada nggak orang sholat, waktu sholat gini Bu Pak, begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya, ada yang begitu nggak? Ada? Nah, ini yang ngomong ada tuh berarti mengalami ya, berarti semuanya hampir teriak ya. Nah, sekarang saya tanya, Ibu dan Bapak ketika sholat merasa harus sholat nggak? Coba gini. Saya punya satu teori gini ya. Ibu dan Bapak kalau orang ditanya langsung jawab itu biasanya asbun. Tahu asbun ya? Nah, jadi saya udah 14 tahun research ya. Ibu Bapak maaf ya. Ibu Bapak nggak usah terlalu amazed, nggak usah terlalu gimana banget gitu ya sama orang yang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata 90% latah Bu, kata kita. Jadi ngerti-ngerti amat enggak, tahu-tahu amat enggak, jadi cuman latah astagfirullah gitu ya. Jadi Ibu Bapak, ini saya mau nanya tapi jangan latah ya, oke? Gimana supaya nggak latah? Jangan langsung dijawab, coba direnungin dulu pertanyaannya. Dengerin. Atau gini dulu deh. Ibu Bapak ini termasuk orang-orang yang kebanyakan ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ya udah kelihatan ya. Udah kelihatan ya. Berarti tingkat asbunnya tinggi ya di sini ya. Makanya Allah provokator berarti. Coba Ibu Bapak rasain. Kalau kita mendengar kata wajib itu ada 2 perspektif, ada 2 sudut pandang. 1 harus, yang kedua perlu. 1 apa? Yang kedua, kalau nanti makan siang harus atau perlu? Hah? Ibu Bapak perlu makan atau harus makan? Oh harus ya? Bukan perlu. Nah, kalau udah lapar, perlu. Coba Ibu Bapak sekarang ngerasain aja. Selama ini Ibu dan Bapak, sholat itu harus atau perlu? Kan tadi udah dikasih tahu, rasain dulu, baru jawab. Dengerin dulu. Coba rasain dulu. Coba kita jangan terlalu banyak berlatih jadi beok, boleh ya? Selama ini kita sholat, coba direnungin dan rasain. Aku harus sholat atau aku perlu sholat? Coba dirasain dulu. Nah, tadi harus, sekarang perlu nggak? Gimana nih, beda-beda, belum tahu. Ibu Bapak maaf ya, saya udah keliling banyak, 95% orang yang saya tanya pasti mindsetnya adalah harus. Karena wajib.
Makanya karena ada keharusan, kebanyakan orang sholatnya jadi nggak ikhlas. Karena didorong oleh harus. Belum merubah dari harus menjadi perlu. Nah sekarang saya tanya, gimana saya mau merubah dari harus jadi perlu kalau saya nggak ngerti isinya? Ya Bapak, tadi saya nggak bercanda ya, banyak orang Islam di Indonesia itu cuma latah Bu. Maaf ya, orang tua tuh banyak banget loh nanya ke anaknya, nah udah sholat atau belum, betul nggak? Tapi dikit banget yang nanya gini, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Orang tua nggak peduli, mau ngerti, mau enggak, yang penting dia begini, selesai. Oke? Maka tidak banyak sholat yang merubah perilaku. Ibu bapak maaf ya. Ada orang yang sholatnya rajin tapi ngegosipnya juga rajin, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ada. Ada nggak di sini aja, di tempat-tempat lain aja ya. Sholat rajin, ngegosip rajin. Sholat rajin, tetap pelit. Sholat rajin, ngejelekin orang. Betul nggak? Berarti kalau saya ngomong dengan berpikir, saya namanya sadar. Lawan kata sadar apa? Tidak sadar. Jadi nanti saya nanya lawan kata kanan apa? Tidak kanan. Masa begitu? Bukan. Lawan kata sadar namanya mabuk. Janganlah kamu sholat dalam keadaan. Berarti kalau sebelum sholat ngegosip, habis sholat ngegosip, lagi sadar lagi apa? Jadi ibu bapak lagi apa sekarang? Nah supaya nggak mabuk, yuk kita dengerin Bang Daming. Silakan. Dan tepuk tangan dulu buat Kang Abu ya. Saya sama Mas Sony, Kang Abu itu setiap diundang begini itu jadi mikir ini gimana ya berbaginya ya. Berbaginya gimana yang pas, bagian Kang Abu kadang-kadang membantu Mas Sony tadi udah gaspol tadi itu. Ya. Jadi terima kasih, tepuk tangan buat kita semua dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan mudah-mudahan kita dapat hikmah pembelajaran di sini. Bukan hanya dari pembicaraannya, tetapi apa yang terbuka, apa yang membuat ibu bapak ngeh gitu ya, ngeh. Nah jadi itu yang maksudnya tadi. Diulang-ulang tadi sama Kang Abu. Saya mau menyoroti ini, Kang Abu, Mas Sony ya, ibu-ibu. Tadi kan Mas Sony sudah mengajak semua yang terjadi ini adalah sarana, betul ya Bu ya? Sebetulnya itu di Al-Quran itu ada. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, surat Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim dan seterusnya. Kami akan tampakkan tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada dirimu sendiri sampai kamu menyadari di sana ada Allah. Jadi apapun yang terjadi adalah tanda-tanda. Dari tanda-tanda itu, sarana itu, kita jadi ngecek respon kita. Itulah ikrar. Misalnya ngelihat suami langsung manyun, atau melihat orang nyalahin, atau ada sakit menggerutu. Bayangkan loh kalau seseorang divonis cancer, kejadian kan kanker, langsung marah. Oke, berarti ada di diri dia, nggak bisa terima dong. Tapi ada orang yang sudah sikap hatinya sadar, Tuhan, aku merasa sakit dengan kanker ini, aku juga takut, tapi aku mau menyadari, melihat ini tanda darimu. Beda nggak Bapak Ibu? Jadi sakit itu sudah dilihat sebagai tanda sarana. Jadi bukan lagi, kenapa ya begini, kenapa begini, aduh kok gini ya hidup gue gitu. Itu salah satu contoh bentuk ikrar langsung dalam kehidupan kita. Jadi kejadian apapun, perhatikan tadi Mas Sony, saya suka banget itu sikap hati spontan gitu, menggerutu, marah, nyalahin.
Karena nanti bentuk relationship yang akan kita terangkan adalah kita sering nyalahin orang, ngatur-ngatur orang. Ini namanya egois. Ibu kepada anak, seorang kita dengan orang tua kita, dengan suami, dengan istri itu. Setelah belajar seperti ini nih, yang fakir-fakir, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa apa-apa ini, salah satu buah yang saya rasakan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa dipakai juga. Setiap ada kejadian, tidak mau lagi buru-buru menggerutu, menyalahkan, ngomel, tapi langsung sadar nih sikap hatinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu salah satu belajar sadar. Jadi kalau orang memaki-maki kita, biasanya istilah kampung itu senggol bacok, betul nggak Bu? Apa lo? Udah langsung senggol bacok. Tapi kalau kita sudah mulai, ini aja dapat nih, udah bagus banget nih masuk ikrok. Karena di balik setiap yang terjadi itu adalah sarana dari masuk ayat-ayat. Nanti pada level terdalam hubungan kita dengan Tuhan, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Itu kan nanti pelan-pelan ke situ, tetapi sadar dulu semua ini sarana. Sosmed itu sarana kita untuk ikro. Jadi relationship yang mau kita terangkan ini, kita bagi ini adalah yang saya praktekkan juga. Bagaimana relationship saya, hubungan saya dengan apapun, dengan suami, dengan anak. Nanti kalau mau lebih teliti Bu, dengan leluhur saya, dengan kakek saya, kan masih ada yang ganjal, sedih, takut, khawatir. Termasuk hubungan saya dengan jumlah tabungan saya, kan gitu ya. Nah itu, jadi belajar sadar, ikro, sampai satu ketika hubungan kita dengan orang tidak lagi nyalahin, tidak lagi menggerutu, tapi mulai apa ya hikmah di balik ini. Tapi sebelum ke hikmah, apa ya hubungan yang timbal balik saling memberi manfaat, ya dong. Jadi hubungan kita deh, misalnya ditanya, kenapa ibu masih bersama suami? Ya karena transferannya lancar, kan gitu. Ada begitu, kalau transferannya udah nggak lancar, ini berarti level mana nih hubungannya nih? Ada manfaat yang mutual benefit. Kalau kemanfaatan yang kepentingannya sudah nggak ada, Tapi ada orang juga hubungannya dengan suami itu sudah nyebelinnya suami, galaknya suami, ngambeknya suami. Dia belajar melihat dirinya. Dia mengambil hikmah tadi yang dibilang Mas. Dia menjadikan keadaan suami itu sebagai cara dia untuk belajar, ngaca. Ibu kalau bangun pagi ke toilet ngeliat cermin kan, begitu jelek banget nih orang, bisa nggak? Berantakan rambutnya. Iya kan, ngelihat muka di cermin itu jelek banget nih. Coba dulu mic-nya kayaknya mendem ya. Iya Bu ya. Jadi kita ngelihat cermin, jelek banget nih cermin. Kita nggak ada cermin yang lain. Kita ganti ke ruang tengah. Lihat cermin. Ini juga jelek banget nih cermin. Kalau kita sudah mulai ikro, masih oke? Mulai ikro, begitu melihat muka, ada muka di cermin itu berantakan rambutnya. Ini kan muka saya. Kalau kita sudah sadar yang di cermin itu muka saya, masih kita nyalain nggak cerminnya? Cuci muka, sisiran, ya kan? Sisiran, bersihkan. Setelah kita sisiran, bersihin muka, wajah yang di cermin berubah nggak otomatis? Itu dari perumpamaan yang sederhana ini bisa ibu pakai ikro melihat hubungan ibu dengan sekitar. Apakah masih yang pertama setiap ada kejadian ini jelek banget nih, nyalahin terus, menggerutu terus?
Nah kalau yang sudah mulai, ini kan muka saya. Ini nakalnya anak ini kayaknya nakal bapaknya nih. Pernah lihat begitu? Ini centil-centilnya ini kayak gue zaman SMA nih kayaknya gitu kan. Lihat anak ceweknya kan gitu kan. Jadi dia ngaca. Nah kalau sudah menyadari seperti itu, ada proses rendah hati untuk mengambil pembelajaran hikmah dari hubungan itu. Itu loh. Ini saya ngasih pengantar nih ya, Kak Mas Sony ya. Jadi ada hubungan kita dengan orang, dengan situasi, tuh nyalahin, menggerutu. Saya jadi kepikiran gara-gara Mas Sony tadi itu. Ada kadang-kadang kita ngeliat orang lain itu kita merasa dihina, kita diintimidasi. Ada juga begitu. Tapi ada yang pertama, menguasai orang saja. Nah yang kedua tadi, selalu mencari saling manfaat, untung rugi. Tapi ada orang hubungannya itu, nih semoga dia berubah nih, bila perlu kita ke dukun nih. Atau kita ya Allah semoga suami saya itu, dia doain, tapi dia nggak mau berubah. Tapi yang dibilang tadi sama sahabat saya Mas Sony, suami saya begitu, anak saya begitu. Ini apa ya hikmah yang bisa saya pelajari? Ibu sudah mulai lihat perbedaannya? Ya. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, hubungan kita dengan hewan peliharaan, dengan mobil kita, dengan kamar kita, itu sebenarnya sarana untuk ngecek bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ada orang makan nasi dengan lauk pauk tempe tahu, dia bersyukur banget. Dari praktek makan itu dia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Maha Baik buat dia. Ini kan hati nih. Jadi kita di Tiga Fakir sebenarnya ingin memberitahu ini. Jadi hubungan kita dengan sekitar kita, dengan orang, dengan situasi, dengan pekerjaan, kita sudah mulai sampai pada tingkatan hati. Tingkatan paling rendah apa? Nyala-nyalain itu mau kita kasih nama ego. Kang Mas Sony suka aku 3, tapi di sini sebut saja ego. Pokoknya egois saja. Tapi kalau nyari manfaat, kita mulai cari, ini kemanfaatannya apa nih berdua. Selama suami saya transferannya lancar, oke, gua servis. Tapi ada orang nggak mau lancar atau tidak, I love you so much. Itu ada nggak itu? Ada ya, ada. Udah itu keren. Nggak banyak ya. Gitu. Nah, itu yang disebut ikhlas nanti pada level tertentu. Nah, ini semua perjalanan kita semua, Bapak Ibu, termasuk saya. Saya selalu ikhlas tuh baca tuh. Orang yang menghina saya itu, saya sudah lihat sebagai pesan Tuhan belum. Jadi saya pernah ngomong sama sahabat saya ini, Kang Abu, saya sudah mendelete nama musuh dalam perbendaharaan memori saya. Jadi saya tidak mau pakai lagi kata musuh. Kalau musuh kan kita mau berantem kan? Ada dia nih di sini. Nah itu langsung kabur saya. Tapi musuh itu saya sudah lihat sebagai teman bertumbuh, sparring partner. Kalau saya latihan tinju 2 tahun untuk mengetahui apakah saya sudah maju atau tidak, saya perlu sparring partner, betul? Tandingannya, Bu. Suami itu musuh atau teman bertumbuh? Saya ngomong di sini karena banyak ibu-ibu nih. Dia gimana, Bu? Teman bertumbuh ya. Pagi-pagi udah langsung buang. Atau suami sudah jadi kekasih. Nah, kamu adalah aku adalah kamu. Uangku, uangmu gitu. Atau uangmu adalah uangku adalah uangmu. Yang mana yang benar? Sekarang mulai ada orang sebelum menikah sudah bikin perjanjian. Harta saya ini loh, hartamu ini. Atau yang mana? Jadi ada hubungan itu sudah sampai pada kamu, aku, kamu. Sedihmu, sedihku, sedihmu. Bagaimana kita dengan Tuhan? Ketika kita melihat penganiayaan di masyarakat, kita bisa rasakan Tuhan juga sedih. Nah yang gini-gini nih ya,
Ini kalau Bapak Ibu dapat apa ya, dapat hikmah-hikmah dari pembelajaran ini, 1 poin itu udah luar biasa. Saya kira itu Kang Abu dari saya, untuk memberi pengantar supaya nanti dielaborasi lagi hubungan kita dengan sekitar, dengan orang itu sudah mulai kita lihat dalam tingkatan hati, bukan cuma seenaknya kita. Makasih. Boleh tepuk tangan dong buat Bang Dame. Oke, sampai sini udah dapat pelajaran Ibu dan Bapak? Ada merasa agak mikir-mikir, ada? Sukses ya. Karena kebanyakan pengajian kan didongengin mulu, betul nggak? Didongengin, iya. Nah kita di sini kan Quran tuh selalu mengatakan tatafakkarun, takilun, menggunakan akal kita supaya ketika mindset kita digunakan, kita jadi akan ada pelajaran, dan harapannya adalah pulang dari sini kita kan sekarang ini kita tahu ilmu ya Ibu dan Bapak ya. Tapi tahu ilmu belum tentu, mengalami belum tentu. Nah maka pentingnya kita belajar adalah mengisi nutrisi pikiran, tapi pulang kita kunyah pelan-pelan sehingga apa yang kita pelajari senantiasa menjadi perilaku kita yang lebih baik. Setuju? Oke ya? Oke, kita akan masuk ke tahapannya. Mungkin kalau tadi disebut 7 nggak akan keburu kita bahas 7 gitu ya. Tetapi kita akan pelan-pelan dan harapannya memancing pertanyaan Ibu dan Bapak, karena setelah ini kita akan banyak tanya jawab supaya apa? Supaya kita benar-benar pas untuk bisa berdialog di frekuensi yang sama sesuai dengan pertanyaan. Oke? Udah mulai ada pertanyaan belum sampai sini? Ada ya? Sip. Sebentar lagi kita akan sesi tanya jawab. Kita masuk dulu ke derajatnya yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Sony. Silakan Mas. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Luar biasa, kita flow mengalir aja ya tadi. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti aliran dari diskusi ini ya. Jadi semua itu kalau ditaruh di otak akan lupa, tapi kalau dirasakan di hati akan selalu ingat gitu. Nah sekarang Bapak Ibu ini belajarnya pakai otak atau pakai hati gitu. Karena kalau belajar kita pakai hati, pasti ditanya setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, peristiwa di sini Ibu mendapat kesadaran ini akan selalu diingat. Makanya tolong diperhatikan gitu ya, jangan sibuk. Jadi kalau kita bicara tingkatan kesadaran itu ada 7. Kenapa 7 saya juga nggak tahu, kita juga nggak tahu kenapa gitu ya. Pokoknya ada 7 aja gitu. Nah 7 ini saya akan bahas secara singkat satu persatu dengan harapan bahwa kita bisa istilahnya tuh benchmark tuh bahasa Inggris, atau menakar diri kita tuh ada di mana di setiap keadaan, kondisi, masalah dan saat ini gitu ya. Yang pertama itu lapisan nomor 1. Lapisan nomor 1 itu adalah ketika aku, saya, dan segala sesuatu di luar saya, itu kan hubungan ya. Hubungan di mana segala sesuatu di luar saya itu harus memberikan manfaat untuk saya gitu. Jadi azasnya azas manfaat. Ngapain ya gue ketemu orang itu, apa gunanya dia buat gue gitu. Karena ini suami gue, tadi Bang Dame bilang, ini suami gue apa gunanya buat gue, bisa gak dia transfer tiap bulan misalnya. Itu kan azas manfaat. Kita tuh ketika ngelihat sesuatu di luar, ini tanaman ini manfaatnya apa buat gua? Lu manfaat. Saya orang Jakarta jadi lu gue kadang-kadang. Maaf ya. Kamu tuh apa manfaatnya buat saya gitu. Kalau nggak ada manfaatnya, saya nggak perlu ketemu kamu gitu. Ngapain kamu ada di sini gitu. Jadi semua itu di level 1 ini adalah berdasarkan azas manfaat. Sesuatu di luar aku harus memberikan manfaat untuk aku gitu. Banyak gak contohnya dalam hidup sehari-hari orang yang seperti ini? Siapa orang seperti ini? Saya nunjuk nomor 1 gitu. Nah kita tuh kalau spiritual tuh ketika dikasih sesuatu gini, langsung pikiran kita, itu si Ibu Wati tuh, wah ini Wati banget nih. Ibu Wati ada di sini ya. Bu Budi nih, Bu siapa nih, ini nunjuknya ke orang terus kan. Ya kalau kita belajar kesadaran tuh kecenderungan kita tuh selalu nunjuk orang lain gitu. Coba dia ngerti ada di pengajian ini ya, pasti dia bisa sadar tuh.
Jadi nggak pernah langsung, iya itu gua banget loh gitu. Jadi kalau dibilang, hai orang-orang kafir, itu bukan gua tuh. Hai orang-orang beriman, ini gue nih gitu. Padahal nggak gitu. Kafir yang bahas kafir beriman segala macam. Tapi kita lagi bahas ini ya. Jadi level 1 itu azasnya manfaat. Kalau orang itu nggak memberi manfaat, dia nggak ada manfaatnya buat gue, ngapain gue temenin gitu. Padahal yang tadi Bang Damai bilang, kalau kita temennya semua sama teman-teman dekat, nggak pernah temenan sama orang nyebelin, orang menjadi musuh apa, kapan mau bertumbuhnya gitu. Makanya hidup ini ya begitu, hidup ini akan kita dipertemukan sama orang yang macam-macam supaya kita bisa bertumbuh. Nah di level 1 ini ego kita tuh besar. Jadi ego tuh besar. Jadi makin lama tuh makin egonya makin besar. Mau mengambil orang lain untuk kepentingan saya gitu. Kira-kira banyak nggak yang kayak gini? Hah? Banyak. Sering nggak kita kayak gini? Sering banget gitu kan. Sampai sini level 1 oke nggak? Oke ya. Bisa ya mapping situasi atau orang ini nih, saya ada di level 1 nih kayaknya gitu, bisa ya. Kok gue pengen ambil manfaat dari semua apa kejadian, bisa keadaan, bisa orang, bisa hewan, bisa tanaman, bisa apa gitu. Kalau dia nggak nyenengin saya lepas, saya buang. Nah di level 2 itu kita udah mulai naik ke satu level lagi, di mana saya itu udah mulai meleburkan ego saya dengan memberi manfaat kepada sesama gitu. Jadi kalau ada aku dan sesuatu di luar aku merasa bahwa kok aku ada meminta terus ya. Di level 2 ini bisa karena diperintah orang, diwajibkan, atau kesadaran sendiri. Ternyata memberi manfaat ke orang lain itu bikin saya bahagia gitu. Kalau tadi kan ngapain gue ngasih ke dia nggak ada manfaatnya buat gue. Tapi di level 2 ini, kalau aku ngasih ke orang, kok gue happy ya gitu. Kok saya happy ya. Nah, jadi ada saling menguntungkan gitu, level 2 nih. Kok aku ada rasa butuh ya, perlu sedekah gitu, memberi gitu. Karena dengan ini, saya mendapat manfaat juga ternyata gitu, dengan memberi manfaat kepada orang lain. Ya, ini level 2 di mana memberi manfaat itu bagian dari, tadi dibilang memang harus atau perlu. Ya harus, ya perlu juga. Karena rasanya kalau hari ini saya nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih manfaat buat orang, kok hati saya rasanya nggak enak. Itu level 2. Saya dan sesama saling menguntungkan, saling memberi manfaat, karena di satu sisi itu sudah menjadi kebutuhan saya. Ya Bapak Ibu ya, sampai sini bisa ngerti ya bedanya level 1 sama level 2 ya. Tetapi di level 2 ini tetap aja waktu saya memberi orang lain supaya saya lebih bahagia, tetap fokusnya di siapa? Saya. Supaya saya dapat pahala. Tetap yang untung siapa? Nah saya tetap aja pahala yang dicari supaya gue dapat reward dari Tuhan, bener nggak? Tetap aja kalau begini kan gue bisa masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Tetap aja itu tentang saya. Meskipun judulnya memberi manfaat kepada sesama. It's all about me, myself, and I gitu kalau bahasa Inggrisnya. Saya, dan saya, meskipun judulnya gimana caranya memberi, tapi rewardnya kan ke gue gitu. Itu level 2. Jadi sifatnya transaksional. Meskipun judulnya memberi, tapi transaksinya apa nih? Gue dapat apa nih dari sini? Dapat nggak gue pahalanya gitu? Masuk surga nggak gue gitu? Itu level 2. Ngerti ya Bu ya, Bapak? Naik level 3 nih.
saya kok merasa ada sesuatu di luar saya dan sesama, yaitu Tuhan, Allah. Jadi saya selain sesama, saya juga udah mulai membina atau memulai hubungan dengan Tuhan. Jadi saya kalau kepada sesama itu memberi, tapi kepada Tuhan itu yaitu sholat, puasa, syariat, ritual, itu ke Tuhan gitu. Ya, ada namanya hablum minallah sama hablum minan nas, minal alam gitu. Ini di level berapa tadi ini? Ya, hablum minallah, hablum minan nas. Di level 3 ini saya tadi mulai memberi, bermanfaat kepada sesama, minta surga atau pahala kepada Allah gitu. Ya namanya juga masih tentang saya. Hubungan saya kepada Allah juga tentang saya. Berdoa untuk kepentingan saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya. Berbuat baik supaya Allah memberi surga kepada saya, memberi pahala kepada saya. Jadi hubungan kepada sesama dan hubungan kepada Allah itu sama sebenarnya buat di level 3 ini, yaitu tentang saya. Tentang saya. Transaksional juga ke Allah. Kalau nggak dikasih, wow, pahalanya gimana ini? Nah, hitung-hitungan nama Tuhan gitu. Memang di Quran ada kesadaran seperti ini, memberi pinjaman yang baik, perniagaan yang tidak ada kenal merugi dan sebagainya kalau berbuat baik. Tapi mbok ya kita tuh naik gitu levelnya gitu loh. Di level 3 ini kita memisahkan antara hubungan kepada sesama dan hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah mau pada Allah, pada sesama gitu. Namanya hablum minallah, hablum minanas tuh nggak nyambung gitu. Makanya ada orang yang ibadahnya kenceng tapi kesesamanya juga pelit gitu. Padahal ya bottom line kalau bahasa Inggrisnya. Bottom line itu bahasa Indonesia apa ya? Garis paling bawah kali ya. Yang paling penting. Paling penting. Ya. Kata-katanya gini Bapak Ibu. Hubungan kepada sesama adalah refleksi hubungan pada Tuhan, pada Allah. Saya ulang 3 kali ya. Hubungan kepada sesama adalah refleksi hubungan kepada Allah. 2 kali. 3 kali. Hubungan kepada sesama adalah refleksi hubungan kepada Allah. Jadi mungkin nggak orang hubungan kepada sesamanya jelek, hubungan kepada Allahnya bagus gitu? Hah? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Hah? Asbun nih. Hubungan kepada sesama adalah refleksi hubungan kepada Allah. Jadi kalau refleksi berarti mungkin nggak hubungan kepada sesamanya jelek, tapi dia menganggap hubungan kepada Allahnya bagus. Mungkin nggak gitu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau sebaliknya, kalau orang hubungan kepada Allahnya bagus, pasti nggak hubungan kepada sesamanya bagus. Ya, benar nggak? Jadi kalau ibu sekarang lagi dendam banget sama seseorang, berarti hubungan kepada Allahnya masalah nggak? Masalah, pasti. Benci gitu sama kaum yang di luar agama kita gitu. Berarti hubungan kepada Allahnya jelek gak? Ya pasti, karena refleksi. Karena di balik semua manusia itu ada wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu refleksi. Kemana, kayak Bang Damai bilang surat Al-Baqarah 115, kemanapun kamu mau menghadap itu ada wajah Allah. Kemanapun kamu menghadap itu sarana relationship. Ketika kita hubungannya kepada wajah Allahnya nggak bagus, pada Allahnya pasti jelek. Refleksi. Kalau ada orang kok dikasih orang lain nggak terima kasih, mungkin nggak dia dikasih Allah bersyukur? Pulang ya. Kalau orang dikasih orang nggak ngomong terima kasih, berarti sama Allah dianggap bisa nggak disebut orang yang bersyukur? Nggak bisa. Kalau orang bersyukur, kalau dikasih orang dia berterima kasih.
Karena refleksi hubungan kepada sesama terrefleksi hubungan kepada Allah dan sebaliknya gitu loh. Gitu. Jadi makanya di level 3 ini nggak nyambung antara hubungan kepada sesama dan kepada Allah, itu terpisah. Habluminallahnya sendiri, habluminallahnya sendiri, habluminanas. Sampai sini oke nggak level 3? Level 4. Level 4 itu, kalau level 3 itu bentuknya begini, kayak sudut, 2 garis membentuk sudut. Belajar matematik dong di SD ya, atau SMP paling enggak. Level 3 itu udah jadi segitiga. Level 4 udah jadi segitiga, di mana di atas segitiga itu adalah Allah, di bawah ini adalah saya, Sony, dan di luar saya adalah sesama. Terhubung tiga-tiganya gitu. Jadi kalau terhubung tiga-tiganya, hubungan kita kepada Allah itu dan hubungan kepada sesama tuh nyambung gitu. Waktu kita bicara sama anak kita tuh terhubung dulu sama Allah gitu. Ya Allah, aku nih mesti ngomong apa sama dia gitu loh. Jangan langsung ketemu anak gitu, atau merepet ngomong sama orang, nggak terhubung dulu ke Tuhan. Melihat gini, nggak terhubung dulu sama Tuhan. Segitiganya tuh nggak nyambung gitu. Jadi ini misalnya ini minum. Misalnya ini minum ya. Minum ini adalah sesama. Saya mau minum. Saya mah minum aja biasanya kan. Tapi kalau segitiga saya pakai, minuman ini adalah sesama. Yang ketika saya minum, kok rasa haus saya hilang, saya terhubung kepada Allah gitu. Bersyukur gitu. Jadi minuman ini enggak sekedar minum. Nah, enak banget nih. Ya Allah, terima kasih ya, Kau telah memberikan minuman. Nggak usah, kata-kata nggak penting. Saya bilang tadi kata-kata nggak penting, yang penting hatinya. Melihat Kang Abu, Bang Dame misalnya, ya Allah, saya harus ngomong apa sama dia ya? Oh, kamu ngomong ini. Lalu saya bilang, ya Allah, tolong dong, atau berilah aliran juga petunjuk kepada Bang Dame sama Kang Abu, supaya waktu saya ngomong ini, Kang Abu juga diberi petunjuk gitu. Jadi saya berdua bisa diberi petunjuk oleh Allah. Saya diberi petunjuk oleh Kang Abu, Allah melalui Kang Abu, Bang Dame dan Kang Abu diberi petunjuk Allah melalui saya gitu. Karena saya, Kang Abu, Bang Dame itu segitiga gitu. Ngerti nggak maksudnya Bu? Bisa nggak ini diterapkan dalam segala hal? Bisa. Waktu Nabi Ibrahim mau nyembelih Nabi Ismail, ini tentu saja nggak disembelih beneran ya. Nanti kita bicara hakikatnya, mau ditinggalin gitu dari kota Mekah gitu. Dia kan dimimpiin dulu sama Tuhan gitu, sama Allah dimimpiin. Lalu begitu mimpi, paginya Nabi Ismail ditanya. Tapi kan didoain dulu gitu, boleh nggak aku nyembelih kamu? Bukan disembelih fisik ya. Lalu Nabi Ismail yang udah didoain dan terhubung bilang, ya silahkan gitu. Memang ujuk-ujuk main disembelih aja kan enggak, ditanya dulu. Segitiganya jalan gitu loh. Dan ternyata segitiga ini kalau saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, waktu lagi meeting, waktu lagi ngerjain kerjaan, tugas. Saya dulu direktur di bank juga, waktu memutuskan kredit, waktu apapun gitu ya, itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi segitiga jangan sampai ditinggal, dibawalah kemana-mana gitu. Segitiga. Saya ngomong sama misalnya, atau saya lagi apapun gitu, ngelihat apa gitu, segitiga. Waktu saya lihat, saya terhubung sama Allah gitu. Suka nanya gitu gak sih Bu? Segitiga gitu.
Nah mudah-mudahan ini jadi kesadaran baru gitu loh. Setiap saat segitiga dipakai. Lagi ngomong sama orang, doain dong orangnya. Ya Allah, aku lagi ngomong sama ini orang. Alirilah aku kesadaran untuk berbicara dengan dia. Dan juga bukalah hatinya untuk bisa dialiri juga kesadaran olehmu. Dan supaya kata-kata dia menjadi petunjuk bagiku gitu loh. Waktu ngobrol sama dia ini. Nggak usah kata-kata nggak penting, ntar lama lagi kalau begitu kan lama. Yang penting hatinya gitu. Allah nggak perlu kata-kata, yang penting hati gitu. Waktu ada orang nyebelin, soalnya ini bikin gue emosi nih gitu kan. Kalau udah di level ini, iya, kok gue jadi kesel banget sama dia gitu. Lalu tanya ke Allah kan, ini orang kok bikin kesel nih ya Allah. Oh ternyata kekesalan itu sudah ada pada diriku sebelum dia datang gitu. Bener gak sih Bu? Kalau saya ada kopi, ada gelas nih di pinggir meja nih, saya pakai baju putih, lalu gelasnya samplo kalau bahasa Jawanya tuh, terus tumpah ke baju saya yang putih. Gelas itu isinya kopi, kira-kira baju saya jadi kotor nggak? Tapi kalau gelas itu isinya air putih bening, tumpah, jadi basah iya, tapi jadi kotor nggak? Jadi sebenarnya kekotoran itu karena ada di dalam diri kita, si kekesalan itu udah ada, lalu dia datang, dia cuma mancing aja gitu, yang di dalam ini keluar, atau dia yang nyampah kekotoran dia ke kita gitu. Ulang ya, kekesalan ini udah ada belum di dalam diri kita sebelum dia datang? Begitu ada dia datang nyebelin kita, itu kan kayak keluar kan? Yang di dalam keluar apa yang dari luar masuk? Yang dalam keluar. Jadi kalau udah segitiga gitu, ya Allah, ini kekesalan yang udah masuk ke dalam diri saya, keluar. Lalu saya bilang, saya gak mau ikutin kekesalan ini. Saya diam sejenak, saya pasrahkan kepada Allah supaya kekesalan ini Engkau bersihkan ya Allah sampai ke akar-akarnya, sampai hati saya lega, tentram, damai, sehingga aku bisa mendoakan orang yang nyebelin itu, karena dengan dialah kotoran yang dari dalam ini muncul dan membuat saya lega. Kalau nggak ada dia, kotorannya nggak keluar gitu. Kadang-kadang sesuatu kotoran terus dipancing dulu supaya keluar, bener nggak? Lalu orang yang nyebelin itu tahu-tahu kita bisa bersyukur gitu. Alhamdulillah ada elu ya yang nyebelin gitu. Suami gue tercinta gitu. Kalau nggak ada elu, kotoran dalam diri gue tuh nggak keluar gitu. Nah sekarang gimana supaya kotoran ini bisa keluar, lepas? Bukan cuma masalah itu, tapi kotoran-kotoran sampai akar-akar. Nah ini harus meditasi nih, pelan, lepas. Nah, lepas semua. Lagi. Lepas. Sampai saya bisa ngedoain dia seperti saya mendoakan orang yang saya cintai gitu, atau kasih. Itu relationship yang udah keren banget. Atau empat gitu. Mungkin sampai 4 dulu ya Kang Abu ya. Yang sisanya nanti kita ibu-ibu bapak ibu bisa ini mendalami lagi. Udah ngerti belum tadi 1, 2, 3, 4? Ada 7 sebenarnya, kita bahas 4 aja dulu gitu. Yang 4 aja udah keren banget. Udah ya. Nah saya kembalikan ke Kang Abu. Tepuk tangan lagi dong, Ibu dan Bapak. Duh, tepuk tangannya makin lemas nih, gimana ya? Tepuk tangan sekali lagi boleh? Kayaknya menghayati kali ya, menghayati gitu. Oke, jadi mungkin yang penting untuk kita sadari sekarang adalah, Ibu Bapak maaf ya, kebanyakan orang sekarang itu memisahkan kalau orang hubungan baik sama Allah itu dan hubungan baik sama manusia itu kepisah gini nih Ibu Bapak. Contoh. Ibu Bapak orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, hubungan sama Allahnya baik nggak? Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin dulu. Orang yang rajin ke masjid, rajin sholat, hubungannya sama Allah baik nggak? Belum tentu.
Kalau selesai sholat habis gitu dia ngejulidin orang gimana? Betul nggak? Sekarang saya tanya, ritual itu jembatan bukan Bu? Sholat itu jembatan bukan? Jembatan. Target akhirnya adalah anil faksya iwal munkar. Kejinya turun, munkarnya turun. Atau nanti bahasanya disebut untuk menjadi orang yang takwa. Jadi kalau sholat nggak takwa, berarti sholat jembatan tidak menuju kepada titik sampai. Salah satu ciri orang takwa adalah pandai memaafkan kesalahan orang. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang yang rajin sholat tapi dendaman? Ada nggak? Ya jangan banyak, nggak enak, ada aja ya. Berarti dia di jembatan nggak sampai. Berarti dia sholat tapi tidak Oke? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Kan yang tengah jembatan, yang satu titik sampai. Wah ibu bapak udah lapar nih kayaknya ya. Nah, ingat ya, refleksi kita ke sesama adalah merefleksikan kita kepada Allah. Jadi kalau kita julid sama sesama, berarti hubungan sama Allah not so good, nggak terlalu baik. Oke, ibu dan bapak, saya rasa kita penting untuk berdialog. Siapa tahu yang 4 ini mau ada pendalaman, mau ada yang ditanyain, entah itu relate ataupun tidak. Saatnya kita berdiskusi sama-sama untuk saling belajar. Silakan, ada yang mau tanya? Ibu, silakan. Mas Botrok, sorry, itu di belakang. Oke, boleh disebutkan namanya dan asal. Itu yang di belakang, Mas, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama Ibu? Asa. Ibu Asa. ASA. ASA, oke. Ibu Asa. Harapan. Dari mana Bu? Pringsewu. Oh, Pringsewu, ya. Saya kenal Kang Abu, tapi Kang Abu kayaknya nggak kenal saya. Oh, bisa jadi. Ya. Jadi Kang Abu, saya beberapa kali mengikuti YouTube Kang Abu ya. Ya mungkin berangkat dari keadaan yang mungkin nggak bahagia lah. Kemudian saya coba cari bagaimana saya belajar untuk menuju kebahagiaan, kan seperti itu. Akhirnya ketemulah YouTube-nya Kang Abu. Tapi belum banyak karena masih banyak kegiatan yang lain ya, nggak rutin. Jadi Kang Abu, kalau melihat dari yang disampaikan tadi oleh Mas Sony ya, tentang level-level kesadaran itu, saya sih melihatnya kalau saya ini ada di semua level, walaupun nggak maksimal ya. Misalnya level ajas manfaat, saya sadar benar orang kalau memberi manfaat kepada saya membuat saya bahagia. Ya. Jadi saya juga sudah selayaknya memberikan balasan kepada dia. Itu seperti itu. Jadi sifatnya ya transaksi seperti itu ya. Nah, yang sering yang di mana, Bu? Nah, yang sering ya ada semua. Jadi saya kira ibu bapak juga seperti itu. Pasti. Ada kesadaran kita ingin memberi kepada orang lain ya, supaya aku dianggap baik ya, supaya dapat pahala ya, seperti itu. Ada juga seperti itu. Kemudian di level 2. Ini kaitannya dengan seperti ini. Saya sudah menyimak ya, karena level-level itu sebenarnya ada semuanya ya. Cuma tidak maksimal. Jadi kalau kita ketemu dengan orang baik, kita berbuat baik, itu sebenarnya wajar-wajar saja. Kalau satu hari ini saya ketemu dengan orang kok nggak enak semua, saya punya kesadaran, oh bisa jadi ini ujian, misalnya seperti itu ya. Atau saya bisa mengambil pelajaran dari orang tersebut. Tapi saya ingin bertanya ini tentang ketika kita ketemu satu orang yang terus-terusan membuat kita nggak enak. Ini solusinya ya, pelajarannya dihindari, dijauhi, atau terus saja kita terima keadaannya seperti apa, pokoknya supaya yang namanya bahwa refleksi dari hubungan kita dengan Allah itu benar-benar kita wujudkan di situ. Ini satu orang hasilnya banyak, ketemunya nggak enak, terus ketemu kita. Apa terus-terusan harus kita belajar menerima orang tersebut itu apa adanya. Itu satu lagi. Yang kedua, ini kalau hubungan dengan manusia sama manusia itu gampang menurut saya. Saya tahu nih hubungan dengan ini, hubungan saya bagus, nggak bagus, nggak bagus ya. Tapi ini kaitannya dengan hubungan dengan Allah. Kalau Kang Abu dari pertama tadi mengatakan bahwa
bagaimana sholat ibu bapak gitu kan. Apakah perlu atau memang harus ya seperti itu. Maka kalau saya menyatakan bahwa saya harus, levelnya masih di situ. Karena saya sulit merasakan bahagia ketika saya sholat. Karena apa? Sholat saya itu kayaknya nggak bisa menyadari bahwa Allah menjawab apa yang saya ucapkan. Jadi saya nggak ngerti yang namanya ya wujud Allah yang hadir dalam diri saya. Saya ingin minta clue-cluenya aja lah ya. Kalau kita mengatakan Allah wujudnya itu adalah apa yang ada di sekitar kita, itu menurut saya ngarang aja. Nggak mungkin ini diciptakan kalau nggak ada Tuhan. Jadi saya tidak mengakui Tuhan, takut aja lah, prinsipnya seperti itu. Saya ingin melihat dapat hari ini clue bagaimana bahwa Allah itu mewujud dalam setiap apapun yang ada dalam diri kita, supaya kita benar-benar sholatnya ya kita rasakan benar-benar kita sedang menyatu dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini pertanyaannya keren banget. Boleh tepuk tangan dong buat Bu Asa. Keren Bu, mantap. Oke, satu dulu ya. Ada lagi nggak dulu? Satu dulu lagi deh. Biar ya, silakan Ibu. Biar dua langsung kita bahas. Bu Asa, thank you, terima kasih. Very nice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Ibu. Namanya Nisdaryati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nini Irham yang sudah menjadi leading sektor kegiatan yang sangat bermanfaat khususnya buat diri saya sebagai pendidik. Tentunya ini nanti akan merambah khususnya untuk mendidik. Pertama, merubah ketakwaan keimanan kita dan kita menjadi orang yang senantiasa orang-orang pilihan. Fasilitator yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini, tadi saya sudah mapping, insya Allah dari level 1, 2, 3, dan 4 itu akan bisa termapping di otak saya. Namun ini bukan hal yang mudah dilakukan. Pertama, untuk ikhlas antara mulut dan hati itu kadang-kadang nggak connect. Ya, kadang-kadang nggak connect. Bagaimana mengonekkan, mentransfer antara hati dan pembicaraan, itu yang pertama. Yang kedua, itu bahwa hubungan hablum minanas dan hablum minallah itu memang ini harus, tadi sudah dibilang ada segitiga. Ya, apa yang kita lakukan ini tentunya ada manfaat. Nah, kadang-kadang diri kita sendiri itu lupa dengan Allah. Kita bermanfaat baik buat diri kita. Kemudian kita bangga dengan diri kita. Oh, gua udah begini loh, udah begini hebat. Tapi kadang-kadang susah untuk manfaat buat orang lain. Nah, mungkin itu saja. Ada yang lain, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, kalau boleh saya panggil namanya Ibu siapa? Ibu Nis. Ibu Nis. Ya. Makasih. Dua dulu ya, Ibu dan Bapak ya. Karena saya rasa dua pertanyaan ini juga mewakili banyak gitu. Tapi kalau nanti ada waktu, kita lanjut lagi ke tanya jawab berikutnya. Oke, mungkin tadi Mas Sony udah, saya di tengah-tengah, kita ke Bang David dulu boleh? Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Asa. Ini gaspol ini, langsung gaspol. Jadi kita ini sebetulnya memancing kita kasih teorinya dulu, baru ibu-ibu relate dengan pengalamannya. Jadi 4 level hubungan itu sudah kita alami setiap hari Bu ya. Pertanyaannya adalah kita nih masing-masing, termasuk saya, yang dominan sehari-hari yang mana? Kalau yang satu kan eksploitasi orang lain Bu, kalau bahasa saya begitu. Pokoknya saya nyari untung aja dari apapun yang ada di depan saya. Ada di diri kita dominan seperti itu. Inilah orang egois. Biasanya orang yang seperti ini akan dijauhi orang lain, betul nggak? Kalau kita seperti itu, kalau orang lain menjauhi kita, harusnya kita mikir. Kan gitu. Lalu kemudian kita naik ke level 2. Jangan-jangan orang itu menjauh dari aku. Aku hanya mementingkan diriku. Mulailah dia memberi agar terjadi hubungan interaksi. Ya. Dan ini normal, ini akal sehat masuk gitu. Lalu kemudian di level 2 ini dia mulai ada orang-orang lain lagi, tapi tidak tulus, transaksional. Nah di level 3 kita mulai hubungan sama Tuhan kita jaga dalam pengertian terbatas kita dalam ritual, tapi belum ngefek ke sekitarnya gitu. Ya, itu tadi Mas Suni bilang. Nah di level
4 ini saya selalu mengistilahkan buat saya pribadi waktu kita diskusikan ini, apapun yang berhubungan dengan saya selalu belajar menengok ke dalam diri saya, Tuhan menghadirkan orang ini dalam rangka apa ya? Saya rasa-rasain, saya jujur. Nah, ini akan menjawab pertanyaan ibu tadi yang pertama tadi. Ini orang nyebelin, itu bisa sebutan namanya mertua, bisa suami, bisa saudara kandung, betul nggak Bu? Nah, rumus yang saya tadi kasih Bu, yang tadi Kang Abu pakai tuh. Saya tidak lagi punya terminologi musuh pada siapapun. Kalau kata-kata Nabi Isa kan love your enemy, cintai musuhmu. Kalau di level 1-2 masuk nggak itu? Nomor 3 nggak masuk juga. Kalau ada orang nyebelin musuh, bila perlu dukun bertindak, ya nggak? Kita guna-gunain dia. Atau saya doa, ya Allah semua orang itu terkutuk. Tapi kalau sudah kata-kata Nabi Isa tadi, cintai musuhmu, itu lama saya merenung itu. Begitu sudah belajar seperti ini Ikro, oh, orang yang nyebelin ini kan sering menjadi penyeimbang buat saya. Ketika saya terlalu sombong, orang ini dihadirkan supaya saya sadar diri saya belum apa-apa gitu. Jadi saat itu saya butuh yang tanda petik orang nyebelin ini. Supaya apa? Supaya saya bisa ngajak masih ada nggak di diri saya yang masih takut. Jadi terus-terusan Bu, sampai nemu. Awal-awal kan menghindar, itu ada yang takut di diri kita ya kan, atau front fight, berantem gitu, nggak berhasil juga. Atau ini yang jurus nomor 4 ini Bu, Tuhan, apa sebetulnya dalam masa lalu saya yang mengundang orang ini hadir dalam hidup saya? Kang Abu saya suka tuh sering ngomong begini, kalau mau tahu Bu, pelajaran hidup ibu yang paling mahal dalam hidup adalah lihat keluarga kita. Apa rasanya, disitulah kurikulum hidup kita yang perlu kita selesaikan. Bisa kabur nggak dari situ? Nggak bisa kabur kan? Makanya satu-satunya cara adalah naik ke level 4. Satu titik nanti, satu ketika nanti ibu sudah bisa, makasih ya Allah, orang yang nyebelin ini Engkau hadirkan. Karena melalui dia saya jadi tahu kekurangan saya, kelemahan saya. Jadi saya sudah belajar, saya nggak fokus lagi ke dia, saya ngambil jeda dulu, saya fokus kepada bagian dari diri saya yang harus saya rangkul, saya sembuhkan. Kalau Mas Sony tadi saya pasrahin pada Allah. Begitu ini selesai Bu Asa, apa yang terjadi? Bisa jadi ibu nggak ketemu lagi orang itu. Semesta menjauhkan orang itu dari hidup ibu. Tapi kalau masih nongol juga, ya belum kelar juga nih, masih nongol juga nih. Drama Korea jalan terus nih. Ya udah, tapi ibu sudah lebih sadar. Tidak lagi kayak nomor 1, 2, 3 gitu loh. Sampai betul-betul hilang Bu. Nggak lagi, kacamata ibu udah bening. Ini semua pelajaran kita semua, ya nggak Bu? Nah, kenapa bisa begitu Bu Asa? Karena pertanyaan ibu nomor 2. Pertanyaan ibu nomor 2 kan mengatakan jujur, saya sholat saya belum dapat nih, saya masih harus. Kenapa? Karena dari kecil kita di dogma begitu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak menonton seri 3 Fakir yang sholat, itu ada 20 sesi ya. Itu banyak membantu Bu. Di situ tuh kita aja kaget, kok bisa ya kita juga jadi ngomongin begini. Apa yang ibu tanyakan tadi ada. Jadi yang disebut kita bisa lebur, bertemu Tuhan, bertemu zat Tuhan, wajah Tuhan, apapun namanya, itu pada saat kita pasrah total, betul nggak? Kapan itu kita alami Bu? Makanya saya sering bilang, Bang Rame gimana cara sholat khusyuk? Saya nggak kasih tips, saya nggak kasih tata cara, meskipun kita buat di 3 Fakir. Oh ada situasinya Bu. Situasinya apa?
saat ibu menderita parah, itu khusyuk nggak Bu? Ketemu Allah nggak di situ? Ya Allah, suami saya kok minta kawin lagi. Saya tidak mau nyalahin dia. Ya Allah, aku serahkan ya Allah. Itu khusyuk Bu. Kok bisa khusyuk ya? Alhamdulillah ada begitu. Bisa begitu. Tapi jangan nantangin Bu. Jangan nantangin, beneran jangan. Nah, jadi Bu, saat menderita itu sebetulnya kita taste. Kalau dalam tasawuf namanya zauq. Kalau Mas Sony suka rasanya dapat. Cuma kita nggak ngeh aja. Nah, 3 fakir mau ngasih tahu apa cirinya? Lega, lepas, tenang. Cuman belum permanen. Itulah sebabnya Bu, ada syariat. Disiplinkan dirimu. Sampai pada satu momen-momen kita bersyariat itu terbuka. Makin intens. Lama-lama kita mulai tidak lagi dominan hubungan dengan sesama itu di level 1, 2, 3. Masih ada, tapi dominan di level 4. Hubungan yang di level 4 itu, kita tidak, apapun kejadiannya Bu, coba latihannya gitu. Saya sering latihan itu pada sakit. Tadi malam aja ada ini Kak Ngabu. Ternyata Bu ini cerita ada sesuatu di atas gitu. Maksudnya, wah apa nih gitu. Saya alergi nafas, jadi balik gitu. Udah akhirnya saya zikir, meditasi lumayan lama juga itu baru saya kembali normal, lega. Jadi sakit itu selalu bagi saya itu pertanda agar saya keadaanmu lagi tidak stabil, lagi nggak seimbang, kembali ke rumahku. Itu sering latihan Bu, sampai kemudian saya mulai merangkul sakit. Saya merangkul orang yang nyebelin. Saya akui juga ada di diri saya, kok begini sih? Shh, diam dulu, diam. Itulah puasa Bu. Perlu 30 hari kan? Supaya skala benci ini, kalau di psikologi namanya marahnya berapa? Skala 1 atau sampai 10? Oh 3. 3 gak apa-apa. Jangan dibuang semua. Karena itu diperlukan juga. Jadi hadirnya orang yang nyebelin itu Bu Asa, itu diperlukan juga pada level tertentu. Ngerti? Karena Tuhan juga mau rame dunia ini. Supaya manifest nama-nama Tuhan. Kalau di tasawuf begitu. Kalau ibu sudah mulai dapat keterbukaan hikmah, oh orang yang nyebelin ini kok nongol terus ya, gitu. Kalau sudah di 84, aku ngerti sekarang ya Allah, makasih ya Allah. Terus untuk mengalami zat Allah, bertemu Allah itu saat suffering, sekarang pelan-pelan. Jangan sampai skala penderitaannya mentok Bu. Jadi jadikan kondisi batin, situasi hidup yang membuat kita terguncang itu sign of God, ayat-ayat Allah, sarana, pertanda. Itu dilatih Bu. Apakah saya perlu guru untuk itu? Ya perlu ngobrol, tapi pada akhirnya Allah sendiri jadi guru kehidupan buat kita. Saya kira itu ya tahu dari saya. Jadi dari teman-teman nanti, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita akan mulai ketagihan di level 4. Nah kalau sudah mulai terbiasa di level 4 kan simbolnya segitiga Bu. Apapun yang ada di sesama ini, di alam semesta itu pasti kiriman Tuhan untukku. Jadi saya nggak fokus lagi pada membahas kejadiannya kenapa gini, nggak fokus ke situ. Sadari kejadiannya begini, saham lagi turun, politik lagi begini misalnya, mertua lagi begini, ke Tuhan langsung zikir, meditasi, ikro. Tuhan ini pesannya apa ya Allah? Setiap hari Bapak Ibu sering mengalami itu sebetulnya. Jadi sampai ketagihan jadi asik, jadi enak. Gitu kan? Makasih. Tepuk tangan dong, keren, mantap.
Saya mungkin tadi karena Bu Asa direct nanya ke saya juga, boleh saya tambahin sedikit ya, Bu Asa, Ibu dan Bapak ya, nanti ke Mas Oni. Saya mungkin mau pakai 3 terminologi Ibu dan Bapak, dan ini sangat sedang atau gimana ya, happening lah ya, penting banget untuk disadari. Ibu Bapak kalau nanti buka Quran itu ada di surat 66 ayat 6 itu ada kalimat ini, peliharalah dirimu dan keluar kamu. Pelihara siapa? Dan siapa? Berarti yang penting dipelihara siapanya dulu. Saya pakai bahasa anak Gen Z boleh ya? Bahasa anak Gen Z sekarang itu namanya self-love. Mencintai diri sendiri. Ibu bapak maaf ya, tidak akan ada orang yang mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri sendiri. Tidak akan ada orang yang care sama diri kita lebih dari siapapun, dari apapun di luar terhadap diri kita sendiri. Maka kalau kita mencari cinta di luar, mencari care di luar, mencari apa sesuatu, siap-siap akan sering kecewa. Itu dulu yang paling penting. Tepuk tangannya basa-basi ini. Kayak itu agak baru ngerti, ini ngerti di sini, ngerti. Nah, jadi ngertinya memang bertahap ya, nggak apa-apa ya. Nah, apa maksud saya, Ibu dan Bapak, maaf ya, ini lagi musim nih sekarang. Orang lupa self-love, dan dia pengen melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi dia lupa mencintai dirinya sendiri. Nah, saya bagi 3 nih. 3 ya. Orang jahat, orang baik, orang sadar, 3 nih. Supaya Ibu Bapak nanti, maaf ya, karena tadi Ibu bilang tentang baik. Kita ini nggak disuruh jadi orang baik, tapi disuruh jadi orang yang berbuat baik. Beda loh. Nah, saya ngomong dulu gampangannya begini. Kalau orang jahat, itu no keluar, yes ke dalam. Level 1 tadi. Pokoknya yang lain rugi, nggak apa-apa, yang penting aku untung. Itu jahat namanya. Oke? Mau orang lain gimana, nggak peduli. Tersiksa, nggak peduli. Yang penting gue atau aku atau saya. Oke, itu namanya jahat. Dan tadi ke pertanyaan Ibu Nis, Ibu Bapak maaf ya, level 1, 2, 3, 4 ini nggak ada orang di level 4 terus, nggak ada. Pasti berbolak balik. Tapi kalau mulai sadar, nggak kelamaan di level 1-nya gitu kira-kira. Ibu Bapak maaf juga ya, orang berspiritual itu bukan berarti berhenti, nggak ada masalah, nggak ada apa, bukan, enggak. Tetap ada, tetapi akan masuk ke level yang lebih sadar gitu. Jadi nomor 1, jahat adalah no keluar, yes ke dalam. Itu nomor 1. Nomor 2, ini kebanyakan di sini nih. Ini Ibu Bapak kelihatannya orang baik sih semua ya, rata-rata. Tetapi orang baik adalah yes keluar, no ke dalam. Banyak banget mengiyakan sesuatu yang dia nggak nyaman gitu. Nggak enakan lah, gak bisa bilang tidak lah. Bahasa kerennya sekarang namanya people pleaser. Pokoknya yang penting yang lain oke, aku nggak apa-apa. Dan dia banyak tidak jujur sama dirinya, dan dia banyak menggunakan topeng-topeng pura-pura bahagia gitu kira-kira. Dengan harapan yang penting kelihatan baik terus gitu kira-kira. Digimanain? Oke deh. Padahal hatinya nggak mau tuh. Oke deh, padahal nggak pas tuh gitu. Sehingga untuk mengatakan tidak aja susah. Jadi kayak lilin Bu Pak, menyinari sekitarnya tapi dirinya kebakar tiap hari gitu. Itu orang baik tuh. Jadi saya punya teori subjektif sih, orang baik itu lebih menderita dari orang jahat gitu kira-kira. Kenapa? Karena dia ingin tertampak baik padahal nggak nyaman sama diri. Ibu Bapak mengalami itu nggak kira-kira? Mengalami nggak? Susah bilang nggak enakan, susah nolak, tidak ada pada pendirian yang penting gimana, yang penting di luar terus yang dikasih makan. Tapi intisari jiwanya, self love-nya itu jarang dikasih gitu. Nah jadi Ibu Bapak saya sarankan nih ya, berhentilah jadi orang baik tapi jadilah orang sadar. Yes keluar dan yes ke dalam. Once Ibu Bapak yes, yes. Kalau no, no. Nah yang tepuk tangan di sana lagi ya. Berarti yang tepuk tangan orang jahat semua ya.
Dan kalau kita ngomongin spiritual, tadi nyambung sama Bang Dame, ibu bapak maaf ya. Ibu bapak nggak usah nyari guru spiritual jauh-jauh tuh nggak usah. Nyari kemana? Ke Bali kek, kemana? Ke Hawaii kek, kemana? Nggak usah. Guru spiritual terbaik itu ada di rumah pasangan dan anak kita. Udah selesai. Saya mau nanya ibu bapak maaf. Orang semakin spiritual semakin sabar nggak harusnya? Iya. Berarti kalau mau jadi orang sabar harus ketemu orang apa? Nyebelin. Jadi bagi para ibu-ibu kalau suami-suaminya agak-agak nyebelin, sama seperti ibu berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang sabar, besok ketemu orang apa? Nyebelin. Berarti doa lagi dikabul nggak? Berarti begitu ketemu orang nyebelin kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, tapi jangan kencang, jangan begitu terus. Alhamdulillah, jangan. Biasa aja. Ya, berarti kalau ketemu orang nyebelin ingat doaku lagi dikabul bahwa aku ingin jadi orang sabar, maka Allah memperjalankan orang ini sangat menyebalkan. Begitu pula para bapak-bapak kalau istrinya cerewet ya udah aja sih ya. Nah, alhamdulillah. Karena kalau nggak gitu kita nggak belajar gitu. Gitu ya. Dan sekali lagi ibu dan bapak, kalau nanti kita ngerti kata-kata kolaba atau kolbu itu artinya berbolak-balik. Nggak ada yang stay di 4 terus, nanti mundur ke 3, ke 2, ke 1. Tapi ibu bapak, nah terakhir ya tentang ikhlas. Nih, ibu bapak maaf ya, ini penting banget untuk kita ngerti. Tolong ingat ini baik-baik. Kita adalah apa yang kita ulang-ulang lakukan. Coba diulang. Kita adalah apa yang ulang-ulang kita lakukan. Jadi kalau ibu bapak sekarang tiap hari ngulang marah, berarti ibu bapak akan jago menjadi orang yang pemarah. Ibu bapak termasuk orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Oh, suka, bagus. Ya, oke. Kenapa ibu bapak suka atau sering marah? Karena latihan marah. Nah, ngomongin ikhlas, maaf. Tidak akan ada orang yang akan menjadi ikhlas kalau enggak latihan ikhlas. Enggak ada orang yang jadi bahagia kalau tidak latihan bahagia. Jadi daripada ibu dan bapak besok latihan marah terus, mending latihan ikhlas. Enggak ada yang tiba-tiba aku jadi orang ikhlas. Enggak ada. Itulah kenapa di surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas. Karena ikhlas bukan untuk diucapkan, tapi ikhlas untuk dilatih berulang-ulang. Semakin kita melatih, semakin kita akan ahli. Kenapa? Karena ikhlas adalah skill. Apa bu, Pak? Atau yang disebut keterampilan. Ibu-ibu yang sering masak tiap hari, masak udah jago banget nggak kira-kira? Terampil banget nggak? Iya, jadi ibu bapak tambah satu keterampilan dalam hidup, bukan hanya masak dan berbahasa, tapi juga keterampilan ikhlas. Latihlah tiap hari, maka kita akan terampil dalam ikhlas. Setuju? Sip? Mungkin Mas Nurni mau menambahkan. Saya mengundang ibu-ibu, teman-teman sekalian juga nonton Liga Fakir, judulnya Hukum Semesta. Itu ada 20 ya. Salah satu hukum 20 itu adalah hukum namanya Law of Attraction atau hukum tarik-menarik gitu. Hukum Law of Attraction ini simpelnya gini, sejenis akan menarik sejenis. Jadi kalau ibu punya pasangan, itu adalah refleksi kita gitu. Jadi pasangan gue kok nyebelin, ya itu sejenis menarik sejenis gitu. Jadi kalau kita punya teman-teman di sini semua, itu karena ada sejenis. Sejenis menarik sejenis sih bisa karakter, bisa juga pelajaran. Tadi Bang Dame bilang kita lagi butuh pelajaran itu. Bisa juga ada PR yang sebelum-sebelumnya misalnya. Jadi jangan buru-buru, orang nyebelin banget ya. Nah itu jenis menarik jenis. Nah tadi Bang Dame juga bilang kalau semesta udah merasa pelajarannya cukup, ya itu akan dipisahkan dengan sendirinya. Tadi Bu Asa ya. Bu Asa tolong Kang Abu boleh dibacain tuh surat 7 ayat 199 gitu. Surat 7 ayat 199. 7 tuh Al-A'raf. Nggak apa-apa nih, ini aja.
Surat 7 ayat 199. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang jahil, bukan bodoh secara fisik. Jahil tuh maksudnya dalam level 18, tinggalkanlah gitu. Tinggalkanlah tuh artinya ya kalau sampai kena frekuensi dia kelamaan, kita boleh ninggalin kok gitu. Asal jadi satu apa? Pemaaf dan bijaksana dan doakan gitu. Jadi jangan cuma ditinggalin aja tapi dimaafkan. Kita bijaksana menerima dan didoakan. Nah yang tadi sedikit aja kayak bunis gitu ya. Tadi Kang Abu juga bilang yes keluar, yes ke dalam. Tapi yang saya mau tambahin yes ke Allah juga gitu. Kita tuh kadang-kadang ngomong ya Allah tuh lagi manggil Allah, betul nggak? Ya Allah gitu, kayak Allah tuh nggak dengar gitu, bukan maha mendengar, jadi harus dipanggil dulu ya Allah gitu, baru Allah dengar gitu ya. Padahal Allah maha mendengar nggak? Sebelum ibu bapak ngomong ya Allah, dia udah dengar belum? Jadi tolong yes-nya juga ke Allah. Jadi yes, jadi ya Allah tuh dirubah jadi yes Allah gitu. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, ngomong yes keluar, yes dalam, tapi juga yes tuh yes Allah, ya jangan ditolak keadaan gitu loh, di accept, diterima gitu. Nah kalau udah bisa 3 ini, yes keluar, yes ke dalam, yes ke Allah. Kalau orang Jawa tuh ada tiga hal nerimo itu ada 3. Jadi ada narimo, ada legowo, ada lilo gitu. Jadi nerimo tuh menerima, yes ke Allah. Legowo tuh hatinya tuh lega, legowo gitu. Nanti ibu boleh search ya apa itu legowo. Ketiga tuh lilo. Lilo tuh bukan anggota Kla Project, bukan ya. Lilo itu artinya dengan penuh kebahagiaan menerimanya gitu. Jadi juga yes ke Tuhan gitu. Jadi nggak gini, kita itu hidup menderita kenapa sih? 2 hal aja, karena kita tidak menerima apa yang terjadi saat ini dan mengharapkan yang terjadi saat ini menjadi lebih baik atau berbeda dengan yang terjadi, itu menimbulkan kekecewaan. Kita berharap yang ke depan sesuai keinginan kita sehingga menimbulkan kekhawatiran, betul nggak? Dan kita melihat bahwa apa yang sudah terjadi itu seharusnya nggak begitu, jadi menimbulkan kesedihan, betul nggak? Jadi lalu saat ini dan masa depan itu semuanya menimbulkan penderitaan gitu. Tapi kalau tadi 3 itu ya yang lalu diterima, yang sekarang diterima, yang ke depan pun apapun yang terjadi yes Allah gitu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Baik, Ibu dan Bapak, kita tuh pengennya masih lama, tapi kayaknya sebentar lagi kita zuhur ya. Jadi mungkin tadi pertanyaan Ibu Nis adalah pertanyaan terakhir. Tapi saya boleh minta satu orang aja. Apa sih yang Ibu Bapak dapat dari obrolan kita? Ibu Bapak mungkin bisa meresumekan, hari ini aku dapat ini banget dan kita bisa belajar bersama dan saya mendapatkan manfaat apa gitu. Ada? Silakan. Mau saya tunjuk atau saya oke, Ibu. Supaya kita jadi punya evaluasi terhadap testimoninya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali saya sudah amat sangat mengikuti kajian-kajian 3 fakir, dialog positif, rest area dan lain-lainnya. Alhamdulillah perlahan-lahan saya menyimak, mengikuti, mengunyah, dan alhamdulillah sehingga yang saya dapatkan pencerahan dan kemudian saya benar-benar merasakan apa yang disebut, saya pakai moto di profil status saya, stay cool is awareness, karena muaranya itu di kesadaran. Kalau kita sadar apapun yang kita lakukan dari lisan, hati, perbuatan, klik, maka energi semesta akan merangkul kita. Itu demikian. Terima kasih. Ibu sama siapa, maaf Bu? Oh iya, Mak.
Ibu Fatalina. Ibu Fatalina. Ya. Boleh tepuk tangan, keren banget. Makasih. Keren. Satu lagi aja. Wih, keren deh Ibu, keren banget. Satu lagi boleh? Satu aja silakan. Atau dari bapaknya satu aja. Kan Ibu satu, Bapak satu. Nah, silakan Pak. Mewakili bapak-bapak. Ya. Monggo, mangga, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin agak sebel juga semalam juga saya nanya. Tadi kebetulan yang nyebelin saya di rumah. Oh iya. Ya, teman bertumbuh saya. Oke. Ya. Wah, ini kayaknya langsung curhat nih ya. Ya, boleh sih Pak, silakan Pak. Nah, terutama Bapak saya keren terima banget kasih suami istri ikut kajian bareng, mantap. Lanjut Pak. Saya berterima kasih sekali kepada kata beliau tadi 3 pakir dalam segala acara, baik 3 pakir, dialog positif, rest area Kang Ajrit. Haji Rasul satu lagi. Iya. Jadi memang saya selalu berdialog sama Nyonya, kajian-kajian yang disampaikan 3 pakir terutama. Menurut saya, dalam keadaan saya harus memperbaiki diri saya. Oleh karena itu, yang apa tadi dari satu level 1 sampai ke 4, itulah yang harus saya terima. Dan terakhir puncaknya, level 4 itulah yang segitiga sama sisi antara saya, yang saya hadapin, dan Allah. Oleh karena itu, sekian saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak, saya mau nanya Pak, Nyonya jadi makin nyebelin nggak udah belajar Pak? Kayaknya makin cinta. Oh. Ya, meskipun di depannya masih ada kayaknya, tapi oke lah Pak ya. Mantap Pak. Sip, boleh tepuk tangan. Satu lagi aja. Mas, sorry Mas, satu lagi ya, boleh ya. Aduh, asik banget sih. Dari Tribun Timur kali ada? Dari Mbak atau Ibu di sini? Ibu boleh? Silakan, Mas. Ini. Iya, sayangnya nggak sampai 7 ya. Nanti ada di YouTube Pak. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Rasuna dari Perwita Wana Kencana. Baik, yang saya dapat dari mendengarkan penjelasan Bapak, karena baru pertama sekali, saya belum pernah lihat di YouTube. Iya. Jadi cuman saya menyimpulkan, saya butuh keikhlasan yang ikhlas-ikhlasnya sebenar-benarnya. Karena kadang-kadang ikhlas itu naik, kadang turun. Nah sekarang pengennya stabil Pak. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Boleh tepuk tangan dong Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan ikhlasnya tetap stabil meskipun turun nggak kelamaan, dan kita tetap ada di jalur tengah gitu. Baik Ibu dan Bapak, teman-teman semua, untuk mengakhiri kita hening sejenak, kita tutup dengan doa bersama. Senantiasa apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semua, membawa kita menuju kepada pertumbuhan lebih baik dalam kesadaran dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mewakili 3 fakir, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.